Hai guys, terima kasih sudah kembali lagi di channel ini. Bagaimana weekendmu? Apakah kalian sempat meet up dengan sohib atau BFF? Ngomong-ngomong soal BFF atau teman, pernahkah kalian salah memilih teman? Seburuk apa hasil akhirnya? Tapi apapun yang kamu alami, tidaklah seburuk yang dialami oleh Regan Simmons Hancock. Ia memiliki kekasih, Homer, yang memberinya 2 orang putri, Kinley 3 tahun, dan Prexlyn, yang akan lahir di November 2020. Regan, yang terkenal ramah dan baik hati, sejak kecil memang memiliki banyak teman. Ketika ia dewasa, teman-temannya pun bertambah dari Facebook. Taylor Reen Parker adalah salah satu teman Regan. Kalau ditanya seberapa dekat mereka berdua, Taylor diundang di pesta pertunangan dan pernikahan Regan dengan Homer di Juli dan September 2019 sebagai fotografer mereka. Sekarang kita tinggalkan Regan dengan kebahagiaannya dan melihat siapa Taylor Reen Parker. Taylor sudah bercerai 2 kali. Pertama dengan Tommy W. Casey dan yang kedua adalah Hunter Parker yang seorang dokter kandungan di klinik yang biasa ia kunjungi bersama mantan suaminya. Taylor yang menjalani operasi pengikatan saluran tuba falopinya untuk sterilisasi setelah memiliki 2 orang anak dari WKC, kemudian harus mengalami histerektomi atau pengangkatan kandungan karena masalah kesehatan. Taylor yang menikahi Hunter tanpa memberitahu kalau dirinya steril, menginginkan seorang anak perempuan dan ia melakukannya dengan berbagai cara. Mulai dari menawari temannya sebagai ibu pengganti dengan bayaran $100,000 yang mereka tolak mentah-mentah. Ia menyebarkan gosip kalau dirinya keguguran anak kembar. Gosip lainnya yang juga disebarkan adalah suaminya berselingkuh dengan ibu pengganti yang mengandung janin mereka. Tidak betah dengan kebohongan Taylor, Hunter menceraikannya di April 2019. Selepas bercerai, tak lama kemudian ia berpacaran dengan Wade Griffin. Taylor memperkenalkan diri sebagai pewaris kekayaan kebun kacang walnut senilai $4,9 juta yang ibu tirinya menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhnya dan merampas warisannya. Kebohongan Taylor tidak berhenti sampai di situ. Di akhir tahun 2019, Taylor mengaku hamil. Bagaimana caranya ia membohongi Wade, mengambil hasil sonogram anak dengan suami pertamanya dan menunjukkannya pada Wade. Ia kemudian memasukkan tes urin untuk tes kehamilan. Lebih jauh lagi, ia bahkan mengatakan ia akan melahirkan di bulan September 2020. Demi menutupi kebohongan kehamilannya, pertama-tama ia membeli tiruan perut ibu hamil yang dipakainya sepanjang kehamilan palsunya. Di 30 September, Taylor pergi ke klinik kandungan di Paris, Texas untuk memeriksakan kehamilan. Ketika tiba waktu pemeriksaan, ia tiba-tiba menangis dan mengatakan suaminya yang seorang anggota militer meninggal di medan perang. Ia kemudian meminta penjadwalan ulang pertemuannya dengan dokter kandungan. Resepsionis di klinik melihatnya duduk di bangku parkiran. Menurut kalian, apa yang dilakukan Taylor saat itu? Ternyata, ia menunggu pasien klinik kandungan dan mencatat nomor plat mobil mereka. Dengan kebohongan dan kegilaan yang dilakukan Taylor, bagaimana sikapnya pada Regan? Mereka tetap saling berkontak dan bahkan Taylor memberi hadiah untuk persiapan kelahiran Brex. Di 5 Oktober, Taylor membakar rumah yang ditinggalinya dengan Wade dan mengaku kalau ia menerima ancaman bom. Pada hari itu sebenarnya Taylor dan Wade memiliki rencana untuk memeriksakan kehamilan Taylor. 3 hari setelah itu, Taylor mampir ke rumah Regan dan menghabiskan sore bersamanya. Pagi 9 Oktober, Taylor dan Regan saling bertukar SMS antara jam 7 sampai jam 8 pagi. Homer, suami Regan, terus menerima SMS aneh dari istrinya sampai jam 8:30 dan pada jam 9:30 ia menerima Facebook message dari tetangganya. Isi Facebook message itu adalah anjing mereka kabur dari rumah. Homer berusaha menelpon Regan tetapi tidak berhasil. Ia mulai menghubungi beberapa orang lainnya sebelum pulang untuk mengecek kondisi Regan. Apa yang terjadi pada Regan dan mengapa Homer terus menerima pesan aneh dari Regan, tidak ada yang tahu. Tapi pada saat itu, Taylor menusuk Regan lebih dari 100 kali dengan pisau bedah, di mana 39 tusukan diantaranya diarahkan kepada kepala Regan. Taylor juga memukuli kepala Regan dengan palu. Regan yang berhasil melarikan diri dari Taylor sebanyak 4 kali, pada akhirnya meninggal di ruang tamu. Regan yang selama serangan Taylor berusaha mempertahankan diri, mengalami patah hidung, luka di tangan dan lengannya, retak
tengkorak di 5 tempat, 1 jari patah, dan 1 jari lainnya hampir putus. Akibat Taylor menusuk Regan berkali-kali, patahan pisau bedah itu ditemukan menancap di leher Regan. Tidak cukup dengan menusuk Regan berkali-kali, ia juga mencekik dan menggoroknya. Dalam kondisi sekarat, Taylor mengiris perutnya dari pinggul yang satu ke pinggul lainnya. Ia kemudian menarik keluar kandungannya, mengirisnya, dan mengambil paksa janinnya beserta tali pusar dan plasentanya. Taylor kemudian meninggalkan Regan mati tenggelam dalam darahnya sendiri. Taylor kemudian mengendarai mobilnya seperti orang gila menjauh dari lokasi TKP. Ia kemudian diberhentikan oleh polisi jam 9:30 pagi. Saat ia diberhentikan di Idabel, Texas, bayi Brex berada di pangkuannya dengan tali pusar menyembul dari celana Taylor dan plasentanya berada di dalam bajunya. Saksi yang melihat Taylor keluar dari mobilnya menyebut bahwa darah yang mulai mengering menempel di wajah, kaki, dan tangan Taylor. Taylor menolak dibawa ke rumah sakit langganannya di Oklahoma dan memilih untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Staf medis yang memeriksa pendarahan dalam yang diduga dialami Taylor karena ia mengaku melahirkan, ia tidak punya kandungan, vaginanya juga tidak mengalami pendarahan. Tes darah yang dilakukan membuktikan kalau dia tidak hamil, dan tes DNA yang dilakukan pada bayi Brex menunjukkan kalau dia, Taylor, bukanlah ibu dari Brex. Jam 10:15, ibu Regan, Jessica Brooks, yang sampai di rumah pasangan Regan dan Homer, menemukan putrinya sudah meninggal dan menelpon 911. Di November 2022, 2 tahun setelah pembunuhan terjadi, juri menemukan kalau Taylor Parker bersalah atas pembunuhan Regan 21 tahun dan bayi Brex yang saat dirampas dari rahim ibunya masih berusia 35 minggu. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman mati pada Taylor dan ia menjadi perempuan ke-7 di Texas yang menunggu hukuman mati. Yang menarik dari kasus pembunuhan Regan, tidak satupun foto TKP, telepon 911, video interogasi, dan liputan sidang dilakukan secara langsung tersedia untuk publik sampai saat ini. Apakah ini karena brutalnya kasus pembunuhan Regan? Kita hanya bisa berandai-andai. Yang jelas guys, berhati-hatilah kalau berkenalan dengan teman di sosmed. Selalu waspada dan percaya instingmu. Kita sudah sampai di ujung cerita. Sampai bertemu lagi di kasus selanjutnya.